Jadi sekitar udah lama sih sebenarnya 5 sampai 6 bulan yang lalu ya. Gue udah mikir kayak kenapa ya top brand, tahu ya top brand yang bisa dibilang ya penjualannya tinggi ya, salah satu ya market leader atau ya pemain gede lah kita sebutnya ya di TikTok spesifiknya ya. Itu multi akun. Maksudnya gimana? Akunnya banyak. Contoh aja langsung aja Skintific. Kalau lu searching ya di TikTok Skintific itu akunnya banyak. Lah itu berarti palsu enggak? Itu Skintificnya sendiri memang gitu ya. Dan gua cross check ya di tools seperti kalau data, memang Skintific itu akunnya banyak. Ya kita menyebutnya sih strategi multi akun. Dan ke depan ya itu akan rame ya atau bisa bilang ya sebutnya salah satu ya tren sosmed 2025 ya memiliki multi akun tersebut. Nah, gue nanya apa? Gue ya bertanya ke diri gue sendiri dong. Ah, ini kayaknya mungkin bias kali ya. Hanya bias ya, mungkin hanya subjektif aja. Ya mungkin cuma scientific doang gitu ya. Tapi waktu gue cek ke brand lain, gue kaget ternyata brand-brand lainnya ya seperti contoh ada Jiniso. Ya itu ada tuh, ada Jiniso ID, Jiniso Denim, Jiniso doang ya. Itu ada tiga atau mungkin ada lebih gitu ya. Ada lagi Kaf. Nah, Kaf nih apalagi ya, salah satu brand personal care ya untuk pria. Ada Cuff Brotherhood, Cuff Junglehood, Cuff Brotherhood, D-nya D-nya ada tiga ya. Apakah itu dong? Ada lagi ya, Npure ya, Npure official, ada Npure official apa strip bawah gitu ya. Ada Npure underscore ya, official. Jadi bisa dibilang, wah ini mah artinya apa? Artinya ya, ini makin banyak nih ya. Top biasanya itu brand-brand yang di bawah-bawahnya atau yang di tengah-tengah itu ngikutin brand yang di atas ya. Termasuk brand skincare yang saat ini jadi kayak bisa dibilang top notch ya. Kayak wah, apa itu Glad to Glow? Itu akunnya, wah bos banyak ya. Ada Glad to Glow underscore ID, Glad to Glow underscore store ya, dot Indo. Jadi banyak ya, kayak nggak hanya satu gitu ya. Dan itulah yang bisa dibilang mendasari gitu ya strategi sosmed ke depannya. Dan yang saya sebutkan itu level omsetnya bukan kayak puluhan juta, ratusan juta, tapi M ya. Udah bicara M bahkan ada yang puluhan M, 20, 30, 90 M pun ya. Paling nggak belasan M. Ya jadi ya itu bisa jadi pertimbangan. Oh ternyata mainnya begini gitu ya. Jadi ini bisa jadi kayak oh landscape baru nih. Dan pertanyaan gini, kenapa brand itu ya mereka-mereka ini ya ngelakuin itu nggak mungkin dong iseng-iseng doang bikin akun iseng-iseng doang kan nggak mungkin ya pasti ada tujuannya ada maksudnya dan waktu gua cek estimasi ya pendapatan mereka itu dari live streaming ya terlihat ya kalau lu cek di sini itu 84% gitu ya ada yang 99% ada yang 74% itu dari live streaming ya bayangin sebanyak apa itu ya artinya ya bisa mayoritas bahkan yang 99% ini bisa bilang tulang punggung ya dari omset 10,5 miliar ya 99% dari live streaming ya bisa dibilang tulang punggung lah ya kalau mungkin kita punya ya sosok yang menafkahi keluarga ya berarti kan tulang punggung keluarga gitu ya kalau ini tulang punggung pendapatan ya itu kuncinya di live streaming tapi dari situ ya kita bisa simpulkan bahwa oh tujuannya ya pasti ada tujuannya tadi ya balik lagi ke tujuan multi akun tadi atau banyak akun untuk apa balik lagi ke yang namanya sales ya meningkatkan sales ya bukan cuman awareness mungkin awareness ada ya mungkin kayak dia bikin konten sebagainya tapi tujuan utamanya ya dilihat dari by data kita by data aja ya kalau mungkin isi hati atau isi kepala mungkin kita nggak bisa nebak gitu ya atau nggak bisa memastikan tapi kalau data kita bisa mengestimasi gitu ya estimasi dia akan ke sini ya dan di sini konteksnya adalah oh dia akan mengenjot yang namanya dia punya sales dan kenapa saya bilang ini jadi tren sosmed nih 2025 gitu ya karena dilihat dari angka ya proporsi pendapatannya itu kan banyak kan live gitu ya dan ini selaras gitu ya dengan live shopping yang lagi rame ya kita lihat Ramadan kemarin atau lu yang lagi nonton ini mungkin pas lagi Ramadan gitu ya coba lu scroll Ramadan wah itu brand ya bahkan waktu itu ada apa kalau es krim Walls ya Walls terus ada lagi brand-brand Pepsodent ya brand yang ada di Alfamart Indomaret ya yang di minimarket itu nge-live juga kita pertanyaan buat apa gitu ya intinya saking wah ramenya nih ya live shopping sehingga apa sehingga dia ikutan gitu jadi ketika kita punya banyak akun berarti logiknya kita bisa meramaikan gitu ya ya kayak apa ya mungkin kayak kita tanding nih di sebuah arena gitu ya yang satu cuman punya satu akun ya yang satu lagi 5 atau bahkan mungkin 10 gitu kayak tawuran gitu ya wah digeruduk gitu ya ya apalagi kalau kita lihat Skintific itu wah udah
akunnya beda ya, hostnya beda, konsepnya mungkin agak disesuaikan dikit, backgroundnya pun juga kalau nggak salah kalau lu teliti itu agak beda dikit gitu ya, karena mungkin supaya orang loh kok ini lagi gitu, jadi makanya mungkin dia kasih twist. Tapi intinya ya kayak tadi ya, pasti lebih diuntungkan yang main di arenanya itu punya banyak pion gitu ya, quote unquote nih pion ya, ada 4, ada 3, 5 gitu, ketimbang cuma satu. Nah setelah tahu hal ini ya, mungkin lu bertanya dan mikir gitu ya, gimana cara ngatur ya kontennya ya, dan sosmednya gimana nih ya, apalagi kalau SDM-nya terbatas gitu ya, tim cuma 2 orang ya atau 1 orang atau berapa gitu ya, tapi wah harus handle ini banyak, belum live streamingnya gimana gitu ya. Dan yang kedua, kalau akunnya sebanyak itu ada 2, 3, 4 gitu ya, bikin kontennya apalagi gitu ya, ngurus sosmed atau termasuk live-nya aja ribet gitu ya, apalagi kontennya bisa-bisa nggak keurus gitu ya. Terus gimana gitu ya? Nah, dari pertanyaan pertama dulu deh ya, soal yang tadi gitu ya, akunnya banyak. Ya memang nggak dipungkiri ya, kalau akun sebanyak itu gitu ya, apalagi kayak Skintific ya, Wardah juga ya, ya nggak usah nambah 3 sampai 4 akun deh. Nambah jadi 2 aja. Itu juga ya udah lumayan pusing gitu ya. Mikirin, wah ini SDM-nya gimana gitu ya, ngurusinnya ya. Yang kita tahu lah ya, konten sosmed tuh nggak cuman langsung bikin ya, tapi ada strateginya, ada planningnya ya, ada copywritingnya, mungkin ada editingnya. Raw-rawnya tetap ada ngedit, ada upload gitu kan. Dan yang kedua ya, sebenarnya kalau misalnya lu mikir gitu ya, gimana ya nih kalau soal kontennya gitu, pasti ribet gitu ya. Bikin akunnya mungkin ribet, apalagi bikin kontennya. Sebenarnya ya tergantung kontennya seperti apa juga sih ya. Untuk akun-akun yang sifatnya support ya, jadi kayak untuk mendukung aja kayak tadi ya, lebih mendukung live, jadi bukan dia nge-create market sendiri atau dia bikin lagi explore yang lebih lain gitu ya. Tapi kalau lebih ke support aja, gue mikirnya cukup konten pre-live ya. Jadi ngajak-ngajak untuk ke live itu cukup gitu ya. Kalau buat gue ya, karena ya udah gitu, karena untuk gain the market gitu ya. Jadi ya konten-konten expect ya, konten pre-live yang 20-30 detik gitu ya. Kita akan live di jam berapa gitu. Bakal ada diskon bla 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 bla. Ya mungkin dikemas lebih menarik ya. Tapi intinya cukup konten pre-live aja. Dan nanti untuk meningkatkan exposure ya mungkin bisa di-repost di sesama akunnya ya. Akun yang gede, akun yang kecil. Nah, itu saling ya mensupport tapi repost ya, bukan support dalam artian yang melenceng atau ngakalin algoritma bukan ya. Maksudnya lebih ke nge-repostnya seperti itu. Jadi orang aware gitu. Jadi saya bilang ini mematahkan stigma ya bahwa sosmed tuh itu mulu, dan kalau dulu kita cuma punya satu akun gitu ya, terus mungkin 2, 3, 4 ngapain gitu ya punya akun banyak-banyak, itu kan dulu stigma kita ya, ngapain punya akun banyak-banyak. Tapi sekarang cara mainnya menyesuaikan gitu ya, cara mainnya berubah, dan itu kita harus menyesuaikan juga gitu ya, kita adaptasi sehingga apa, sehingga kita bisa ya memenangkan permainan ini, karena kita lihat tadi top brand ya itu udah menerapkan strategi multi akun ini ya. Dan ini gue juga udah bahas sebenarnya udah lama gitu ya di namanya kelas sosial media strategi ya. Salah satunya ya adalah strategi brand and media ya, dimana kayak intinya memisahkan akun ya, punya strategi masing-masing, ini buat apa, ini buat apa, dan ada multi lah, jadi nggak hanya satu. Dan kalau lu ingin mempelajari strategi sosmed kayak lebih dalam lagi gitu ya, lu bisa cek aja, gue juga bikin ya wadah tempat lu belajar itu ya, mulai dari risetnya, planningnya, strateginya, analisisnya ya, terus strategi best practice-nya gimana ya, ada strategi brand media separation, ada EGC, UGC, dan lain-lain banyak gitu ya. Strategi angsa terbang, apalagi tuh strategi angsa terbang, bener ada gitu ya. Nah itu seperti apa gitu ya. Lu bisa pelajari ya. Kalau lu ingin mendalami tadi gitu ya, lu bisa klik di bawah tuh ya di deskripsi. Ya itu lu tinggal pelajari, dan kalau lu nggak ngerti itu pun juga lu bisa nanya. Untuk benefitnya lu bisa cek sendiri aja lah ya. Tapi kalau lu perlunya itu training mas langsung, bisa nggak ya? Mungkin datang ke perusahaan kami gitu ya. Datang, bisa ya. Karena kita termasuk gua itu juga sering gitu ya ngisi in-house training ya atau private training. Jadi gua datang ke tempat ya sebuah perusahaan atau brand ya atau bisnis untuk gua sharing-sharing, gua langsung training. Jadi dia teori ada tapi langsung nih praktek ya, studi kasusnya seperti apa sehingga langsung kebayang, oh ini prakteknya seperti ini. Jadi meningkatkan produktivitas tim, performa tim juga meningkat gitu ya. Kalau ingin ngobrol-ngobrol dulu kebutuhannya gimana, boleh ya, silakan WA aja yang ada di bawah ini ya di deskripsi. Mungkin itu aja ya soal pembahasan strategi multi akun ya, yang memang kemungkinan besar bakal ramai di tahun 2025 ini. Oke, mungkin itu aja, sampai jumpa di video-video selanjutnya.